Salam adik-adik, apa kabar? Nah, semua baik-baik ya, puji Tuhan. Adik-adik dimanapun berada yang menyaksikan channel YouTube Sekolah Minggu ini, dan juga khususnya anak-anak sekolah minggu di GBI Double Selotu Menteng, kakak ucapkan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita hari ini akan mulai kembali sekolah minggu kita. Tapi hari ini sekolah minggunya beda ya dari yang lain. Hari ini kita akan nonton film ya. Hari ini kebetulan pas dengan hari peringatan Hari Pentakosta. Ya, adik-adik tahu nggak Hari Pentakosta? Adik-adik yang masih kecil juga harus dengar ya. Apa itu Hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus ya. Kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah 10 hari kemudian baru hari Pentakosta, yaitu dimana Roh Kudus dicurahkan. Adik-adik tahu nggak Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah roh yang dari Allah sendiri ya, mengganti dari Tuhan Yesus di bumi ini. Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya. Supaya apa? Supaya menolong murid-murid Tuhan Yesus dan menolong kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya kita ditolong, diingatkan. Roh Kudus selalu mengingatkan, ayo adik-adik sekolah minggu, ayo adik-adik berdoa, jangan bohong. Nah, Roh Kudus itu namanya Roh Penolong yang mengingatkan kita ya. Puji Tuhan, kita akan mulai sekolah minggu ini ya. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau Tuhan sudah menolong kami hingga saat ini, kami sudah diberikan kesehatan, kami sudah diberikan berkat-berkat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh berada dalam sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan mulai sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik silahkan menonton film sekolah minggu kita ya. Nanti kakak-kakak akan tanya minggu depan, cerita apa nih ya. Langsung saja, kali ini kami akan membahas satu ayat yang entah kenapa sering sekali ditafsirkan secara asal-asalan, alias asal comot ayat Alkitab. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Banyak yang menafsirkan bahwa Roh kebenaran ini adalah seseorang yang datang 600 tahun. Sekali lagi, 600 tahun setelah Yesus berkata tentang ayat ini. Padahal jelas sekali Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus jika kita baca Alkitab secara utuh. Namun mereka yang asal comot ayat tersebut kembali comot ayat lain ketika Tuhan Yesus dibaptis dan Roh Kudus turun di atas Tuhan Yesus. Mereka bilang Roh Kudus sudah turun. Padahal Roh Kudus baru turun kepada pengikut Tuhan Yesus 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Oke, daripada saya ngomong panjang, kita coba baca Alkitab secara lebih utuh tentang ayat ini. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Diawali dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Akan datang dan sudah tiba sekarang artinya
waktunya tidak lama lagi. Tidak mungkin 600 tahun setelah Tuhan Yesus berkata tentang hal ini. Oke, lanjut saja ya. Yohanes 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas penolong ini akan menyertai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Dan dunia juga tidak bisa melihat roh kebenaran ini. Dan jelas dikatakan, roh kebenaran ini akan senantiasa menyertai para murid dan diam di dalam para murid. Sudah jelas sebenarnya ya sampai sini juga. Tapi ayo kita lanjutkan ayatnya. Masih di pasal yang sama, ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Jelas lagi kan? Bahkan Tuhan Yesus dan Bapa akan datang dan diam bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jelas lagi ini meneguhkan bahwa roh kebenaran ini keluar dari Allah Bapa, yang artinya ini adalah Roh Kudus yang juga adalah Allah. Itulah mengapa dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Dan jelas juga Roh Kudus ini bersaksi tentang Tuhan Yesus, yang membuat kita bisa benar-benar beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Lanjut lagi ke ayat yang tadi dicomot, namun saya akan bacakan ayat selanjutnya juga. Yohanes 16 ayat 13-15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kalau setidaknya mereka baca satu ayat selanjutnya, mereka akan tahu bahwa roh kebenaran itu akan memuliakan Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus juga bersaksi bahwa apa yang Allah Bapa punya adalah juga yang Tuhan Yesus punya. Oke, lanjut saja ya, kita baca kitab selanjutnya, yaitu cerita tentang kedatangan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, inilah saat Roh kebenaran itu datang ke dalam dunia. Terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, bukan 600 tahun setelah itu. Dengan ini kita paham bahwa kita harus dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi jelas banget kok kalau kamu baca Alkitab secara utuh bahwa Roh kebenaran yang dimaksud adalah Roh Kudus. Jelas-jelas Roh, masa tiba-tiba dibilang orang yang datang 600 tahun setelahnya. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya,
kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam, itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat Ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat Ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara Ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar.
Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik, sudah nonton filmnya sampai habis? Ayo, siapa yang kabur-kaburan nih? Kalau nonton film, walaupun kakaknya tidak ada di dekat kalian tertib. Karena apa? Walaupun kakak nggak ada dekat kalian, tapi Tuhan Yesus selalu berada di dekat kalian. Nih, kalian tahu nggak ada Tuhan Yesus di samping kalian? Ada nggak? Nggak ada, Kak. Masa sih? Beneran? Ingat ya, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Tuhan Yesus itu bisa melihat kita, bisa melihat kita lagi kabur, kita lagi kemana, mau sekolah minggu, Tuhan tahu loh, ya. Jadi adik-adik sudah duduk diam, yang duduk diam itu pasti mengerti ceritanya tentang apa, ya. Minggu depan kakak akan tanya, atau sekarang aja kakak tanya, ceritanya tentang apa? Nah, tentang pencurahan Roh Kudus, ya. Ada berapa murid tuh yang ikut? Di mana tempatnya? Nah, yang tahu jawabannya nanti bisa WA ke kakak ya. Nanti bisa kirim lewat mama papanya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Dan adik-adik, kalau ada adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik boleh kirim lewat mama atau papanya ya. Karena sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Nah, bisa lewat transfer, ya. Nah, tapi memberikannya dengan kasih loh, jangan terpaksa, ya. Bisa lewat transfer ke rekening Bapak Gembala kita. Puji Tuhan. God bless you. Kita berdoa, tangannya dilipat. Siapa yang adik-adik yang sakit, adik-adik boleh tumpang tangannya ke bagian yang sakit ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh menyaksikan film tentang Hari Raya Pentakosta. Kami percaya dan bersyukur kalau kami boleh
mengenal dan melihat bahwa Engkau sendiri yang mencurahkan Roh-Mu kepada kami. Roh-Mu untuk menolong kami, untuk menyertai kami, sehingga kami tidak sendirian. Terima kasih Tuhan, berkati cerita atau film yang kami dengar, biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Kalau ada teman kami yang sakit Tuhan, Engkau jamah teman kami yang sakit. Biarlah teman kami yang sakit boleh sembuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada teman kami yang malas untuk ikut sekolah minggu, kami berdoa supaya Engkau menggerakkan hati teman kami untuk mengikuti sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.